بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita tak sanggup sholat sepanjang malam. Kalau ada orang sholat sepanjang malam dari isya sampai subuh, dijamin siang ini tumbang. Karena kita ini memang manusia yang terbatas, tidurnya terbatas, tegak sholat lama terbatas, berzikir terbatas, makan yang tak ada batas. Tapi kalau sudah melakukan aktivitas ada batasannya, maka Allah tahu kita tak sanggup, kita tak mampu, lalu kemudian Dia kasih keringanan, cukup dengan sholat subuh berjamaah. Semalam saya dikirim foto oleh kawan saya di WhatsApp. Maaf beribu, maaf. Foto yang dikirimnya itu jamaah di depan. Kawan saya ini di sop ketiga, jamaah di sop pertama, dia di sop ketiga. Di fotonya jamaah yang di sop pertama itu, apa kata dia? Aku mat sedih hatiku, bisa pula dia di sop satu, aku di sop tiga. Saya tengok, biasa aja fotonya. Setelah lama-lama saya tengok, maaf beribu maaf, rupanya kawan yang di depan ini putus kakinya satu. Putus kakinya, bisa dia di sop pertama. Aku lengkap kakiku, bisa pula aku di sop ketiga. Tak sempurna anggota tubuhnya, tapi sempurna sopnya. Tak sempurna organ badannya, tapi sempurna khusyuknya. Kita ini, apa kita yang sempurna di hadapan Allah? Badan kita sempurna, akal kurang, sekilo kurang seon. Sempurna badan kita, tak sempurna khusyuk kita. Asal sholat terlambat, asal sholat terlambat. Yang parahnya Idul Fitri pun masbuk juga. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang sholat berjamaah, maka dia amalnya setahun dibalas 27 tahun. Betul apa betul? Ada orang sholat berjamaah setahun, amalnya bertambah 27 tahun. Dari mana Ustadz rumusnya 27 tahun? Sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholatal fadzi, lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa was ishrina darajah, 27 derajat. Subuh 27, zuhur 27, asar 27, maghrib 27, isya 27. Selama setahun, maka bertambah umurnya berarti 27 tahun. Jadi kalau istiqomah dia tahun 2021 ini, sholat berjamaah, bertambah umurnya 27 tahun. Bagaimana dengan orang Batam yang sudah istiqomah selama 10 tahun? Berarti umurnya bertambah 270 tahun. Terjawablah kenapa umat Nabi Muhammad SAW lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa, lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Isa. Mereka umurnya panjang, tapi lebih panjang lagi umur kita. Kita kalau istiqomah 10 tahun ini 270 tahun. Mana yang lebih panjang, umur umat Nabi Muhammad atau umat Nabi Musa? Umat Nabi Muhammad. Tapi syaratnya harus istiqomah. Kalau istiqomah setahun ini Pak Ustadz 270 tahun. 10 tahun 270 tahun. Lah agak-agak terlambat beberapa kali Pak Ustadz. Insya Allah kita carikan surat dispensasi maaf. Istighfar itulah maaf. Ya, tak ada lain kecuali istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Kesempitan hidupnya dikasih Allah kelapangan. Hidup ini ada orang hidupnya yang tak pernah sempit hidupnya. Sempit semua hidup orang. Dulu orang berpikir nanti kalau udah selesai kuliah ini tak sempit, makin sempit tak dapat kerja. Nanti kalau udah dapat kerja ini makin sempit,
makin sempit, belum menikah. Nanti kalau udah nikah nih mungkin lapang, makin sempit, tak dapat tunjangan. Nanti kalau sudah punya anak ini mungkin makin lapang, makin sempit, makin sempit. Orang merasa hidupnya sempit. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, kata Nabi SAW, banyak-banyak beristighfar. Waja'alahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan hidupnya dikasih Allah Subhanahu wa taala makhraja, solusi. Hidup ini tempat masalah, dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang heran, aku heran lah Pak Ustadz, kenapa lah hidup ini banyak kali ujiannya? Kau salah masuk tempat. Dunia ini tempat ujian. Jadi kalau ada orang mengeluh, kenapa hidup ini banyak kali ujiannya Pak Ustadz? Karena di sini tempat ujian. Kalau gitu aku masuk liang lahat aja lah Pak Ustadz. Memang tempat ujian lagi. Liang lahat itu tempat pertanyaan, man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Dunia adalah tempat ujian, alam barzakh adalah tempat pertanyaan, akhirat adalah tempat titian siratal mustaqim. Maka puncak yang kita inginkan, tempat ketenangan adalah surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Ke depan masjid mesti lebih ramai. Kenapa? Karena orang berkumpul di masjid. Manusia di kota paling besar, kota paling hebat kota, tapi jiwa orang kering kerontang. Maka untuk membangun jiwa manusia itu, untuk menyuburkan imannya, untuk memperkuat keyakinannya, maka solusinya adalah masjid. Di kantor dia stres, ditekan atasan. Sampai di jalan sedang suntuk-suntuk, salah tengok rambu, kena tilang pula. Udah jelas-jelas di situ. Ada razia, tapi tak nampaknya. Prit, kena. Di kantor ditekan atasan, di jalan pula kena razia, balik rumah pula anak menangis tak berhenti-berhenti. Di manalah dia mendapatkan ketenangan? Maka ketika terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang dia ke masjid, habis kena air wudhu, bersih kepalanya, tenang pikirannya, masuk dia ke masjid, beban berat hidupnya diadukannya kepada Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada Allah. Besar masalahmu di kantor, mengadu kepada Allah yang maha besar. Besar masalahmu di rumah, ada Allah yang maha besar. Allahu Akbar. 2 kali dia katakan Allahu Akbar. Habis itu apa kata dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Aku kemarin dipuji-puji orang, sekarang orang tak memuji lagi. Kemarin disanjung-sanjung orang, sekarang orang tak menyanjung lagi. Dulu kalau sambutan ketua masjid, sambutan kepala sekolah, disebut namanya. Sekarang sudah tidak sebut-sebut lagi. Orang yang gila pujian, ketika tak dipuji stres. Nama penyakitnya post power syndrome. Dulu kalau datang ke masjid disambut orang dengan tala'al badru alaina. Begitu sudah tak ada jabatan, ditengok orang pun tidak. Ngerasa tak dihormati. Maka Allah mengatakan, jangan kau tersinggung. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang layak dipuji-puji itu cuma Allah. Walhamdulillahi katsira. Dulu diagungkan orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya ketika itu dibaca, bergetar pintu-pintu langit, bergoncang malaikat di atas. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat sedang sholat bersama Nabi, Allahu Akbar, ada sahabat di belakang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah mengajarkan doa itu. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana jauhnya antara timur dan barat. Tiba-tiba selesai sholat, Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang membaca doa tadi? Tak pernah doa itu kuajarkan, tak pernah doa itu kubacakan. Tiba-tiba ku dengar ada tadi makmum yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang membaca? Sahabat pun angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Gentleman, mengaku, tidak diam-diam, tidak hanya bersuara lalu menghilang. Aku yang membaca itu ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwaabus sama.
terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab, sejak mendengar doa itu, aku tak pernah meninggalkannya walau sekalipun. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya yakin 90% jamaah masjid ini bacaan iftitahnya Allahu akbar kabira. Betul? Kita bacanya dari kecil, saking kan hafalnya sudah, tak ingat kita entah kapan kita baca. Lajunya kalah Valentino Rossi. Allahu akbar kabira. Selesai. Salat adalah perenungan, salat adalah khusyuk, salat adalah kesadaran bahwa kita sadar kita sedang berhadapan dengan Dia, bukan berhadapan dengan tiang, bukan berhadapan dengan dinding. Salat adalah kita berhadapan dengan Dia. Siapa Dia? Wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku. Aku bukan menghadap gubernur, aku bukan menghadap presiden, aku bukan menghadap menteri, aku menghadapkan kepada Dia yang menghidupkan gubernur, yang menciptakan presiden, yang mematikan pejabat-pejabat. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah kita serahkan semua urusan kita ke Pak Kades, insya Allah selamatlah KTP kita. Amin. Kalau sudah kita uruskan semuanya ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Wali, insya Allah selamat. Kalau orang begitu yakin urusannya diurus dari mulai RT, RW, Kades, Kadus, Wali Kota, Gubernur, kenapa dia ragu kalau urusannya diserahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang bingung dengan urusan dia, padahal sudah diuruskannya kepada Allah. Orang yang bingung dengan urusan dunia, padahal sudah diserahkannya kepada Allah. Sama seperti orang naik pesawat, dipeluknya kopernya. Naik dia ke pesawat, dipeluknya kopernya. Datang pramugari tanya, Pak, kopernya di atas aja. Enggak, aku takut jatuh. Apa pula kau takut koper ini jatuh? Kau aja pun belum tentu selamat sampai tujuan. Tapi kalau sudah kau ikatkan safety belt, sudah kau ikatkan, apa namanya kalau kita naik pesawat itu? Nah, ikat pinggang. Seat belt. Kalau udah kita ikatkan seat belt, maka insya Allah selamatlah kita. Tercabut atap pesawat itu. Tapi orang yang duduk di kursi pesawat tak lepas. Kenapa? Karena seat belt. Seat duduk, belt ikat pinggang. Seat belt duduk dengan pinggang terikat. Tercabut atap pesawat, maka semua penumpang yang ada di situ selamat. Makanya saya kalau dicapa pramugari itu saya jawab, Pak Ustadz, iya kata saya. Kenapa? Karena dia udah berkorban untuk kita. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Ada ibu-ibu di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sebetulnya tidak sholat ke masjid, tapi karena ada pengajian, karena amanah, perempuan sholatnya di rumah, di dalam kamar, di dalam tempat yang sempit. Sekarang ada orang melarang, jangan sholat ke masjid, perempuan jangan ke masjid, tapi ke mall boleh. Padahal di masjid dia tertutup, padahal di masjid dia dekat dengan Allah. Maka maksud hadis perempuan sholat di tempat yang sempit, di kamar yang tertutup, di dalam rumah, maksudnya kalau terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh sholat perempuan di masjid. Nanti ditangkap oleh tentara Israel, diperkosa. Ketika terjadi konflik yang ada di Bosnia, ketika di Rohingya, ketika di Suriah, di Irak, terjadi konflik antar kelompok masyarakat, ditangkap oleh ISIS, na'udzubillah, maka perempuan. Tapi di Batam, ibu-ibu di masjid nih, kalau pulang ada tentara Israel di luar. Tak ada, aman, damai, tenang, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Ustadz ceramah pakai masker, ustadz aja tak pakai masker. Nih pakai masker, walaupun di dagu. Tak ada nanti orang mengejek-ejek. Apa itu Abdul Somad? Ceramah tak pakai masker. Nih tak nampak kau pakai masker. Jamaah ini insya Allah tak ada mengejek-ejek saya. Tapi kalau di-upload ini nanti haters banyak. Bahasa Inggrisnya haters, bahasa Arabnya syaitan.
Yang jempolnya begini tuh. Apapun isi ceramah awak ini loh. Orang yang memang dibayar untuk ngasih ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak peduli pada itu semua karena amal kita adalah lillah. Lelahku lillah. Tak ada lelahnya kalau karena Allah. Tapi kalau karena manusia, capek kita beribadah nih kalau karena manusia. Ustadz kita imam, hafal Quran, dibacanya ayat sampai 1 halaman. Mantap sudah. Apa kata manusia? Panjang kali ayatnya. Dibaca pula pendek. Yasin. Allahu Akbar. Apa kata makmum? Kok bisa dia jadi imam? Hidup nih kalau kita ikut cakap manusia capek kita. Betul? Yakin kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, jalankan. Kalau saya ikut komen orang, oh capek. Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat lah. Bergetar hatiku ketika melihat wajahmu. Udah habis itu Ustaz pun slow-slow. Jamaah sekalian, marilah kita mendekatkan kepada Allah. Ustaz kok slow kali macam bencong gitu. Yakini bahwa itu benar, tidak melanggar aturan pemerintah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sir ala barakatillah. Begitu kata guru-guru kami dulu. Sir ala barakatillah. Sir artinya berjalanlah ala barakatillah. Insya Allah hidupmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ini ciptaan Allah. Dunia ini punya Allah. Kalau mau maju ikuti aturan, apa pula aturan setan? Dunia punya Allah, manusia ciptaan Allah. Mau hidup diikuti aturan setan, maka kita ini adalah hamba Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Siapa contoh teladannya? Muhammad SAW. Nabi tak ada lagi sekarang. Lalu siapa kita ikut? Al-ulama warasatul anbiya. Ikuti para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam Quran, innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.